Kula riyen dadi presiden dilengsaraken nggih. Ketua MPR Profesor Dr. Amin Rais adalah penipu. Bisa aset organisasi manapun, baik organisasi Islam. Di panggung sejarah Indonesia modern, jarang ada sosok yang begitu penuh paradoks seperti Abdurrahman Wahid, seorang kiai, cucu pendiri organisasi Islam terbesar di dunia yang menggemari film-film Prancis dan musik klasik. Seorang raksasa politik yang membenci formalitas, seringkali tampil dengan kesederhanaan yang membingungkan lawan-lawannya. Seorang presiden yang digulingkan dari kekuasaan dalam salah satu drama politik paling sengit dalam sejarah bangsa Indonesia. Namun pengaruh dan kehormatannya justru membumbung tinggi setelah kejatuhannya. Ini adalah kisah Abdurrahman Wahid yang lebih akrab disapa Gus Dur. Untuk memahaminya, kita harus menyelami jiwa Indonesia itu sendiri, sebuah bangsa yang terus-menerus bergulat antara tradisi dan modernitas, pluralisme dan kesalehan, demokrasi dan otoritas. Hidupnya adalah pementasan dari semua ketegangan itu, dan perjalanannya adalah kisah tentang transisi Indonesia yang penuh gejolak menuju demokrasi. Di jantung peradaban Nahdlatul Ulama NU di Jombang, Jawa Timur, seorang anak laki-laki lahir pada tanggal 7 September 1940. Ayahnya yaitu bernama Kiai Haji Wahid Hashim, memberinya nama Abdurrahman Ad-Dakhil. Ad-Dakhil berarti sang penakluk, sebuah nama yang diambil dari pangeran dinasti Umayyah yang menancapkan tonggak kejayaan Islam di Spanyol. Sejak awal, sebuah ekspektasi besar nyaris profetik disematkan pada pundaknya. Garis keturunannya adalah perpaduan sempurna dari aristokrasi ulama Nusantara. Dari pihak ayah, ia adalah cucu dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama dan pesantren Tebu Ireng. Dari pihak ibu, ia adalah cucu dari Kiai Haji Bisri Syamsuri, salah satu pendiri NU dan pendiri pesantren Denanyar. Silsilah ini menempatkannya di puncak hierarki sosial dan keagamaan Jawa. Lebih jauh lagi, beberapa penelusuran nasab bahkan menyambungkan hingga ke Sunan Giri dan Rasulullah Muhammad SAW. Kombinasi darah biru ulama Jawa dan jejak leluhur hingga ke jantung dunia Islam ini menjadi fondasi identitasnya yang tak tergoyahkan. Meskipun terlahir dengan sendok perak keulamaan, masa kecil Gus Dur jauh dari kaku dan formal. Ia dikenal sebagai anak yang bandel, aktif, bahkan hiperaktif. Berbagai anekdot kenakalannya melegenda di kalangan keluarga dan santri. Ia pernah jatuh dari pohon hingga lengannya patah 2 kali, sebuah cedera serius yang nyaris membuatnya kehilangan tangan. Kenakalannya yang terlalu terkadang membuat ayahnya yang dikenal sabar harus mengambil tindakan tegas seperti mengikatnya di tiang bendera sebagai hukuman. Namun di balik kenakalannya itu tersembunyi sebuah kecerdasan yang melampaui usianya. Gus Dur adalah seorang pecandu buku. Ketika ayahnya menjabat sebagai Menteri Agama dan keluarganya berpindah-pindah antara Jombang dan Jakarta, Gus Dur melahap habis isi perpustakaan pribadi ayahnya yang sangat luas. Saat teman-teman sebayanya fokus pada kitab-kitab kuning, Gus Dur sudah bergulat dengan karya-karya filsuf seperti Plato, ideologi seperti Karl Marx, dan novelis dunia seperti William Faulkner dan John Steinbeck. Dia juga rajin mendengarkan siaran radio internasional seperti Voice of America dan BBC London. Untuk melatih bahasa Inggrisnya, pendidikan ganda inilah tradisionalisme pesantren yang mendalam dan modernitas global yang ia rangkul sendiri yang menjadi cawan pembeduk pandangan dunianya yang unik. Titik balik dalam hidupnya terjadi pada tahun 1953. Ayahnya Kiai Haji Wahid Hashim meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan mobil. Gus Dur baru berusia 13 tahun. Tragedi ini menempatkan beban yang luar biasa berat di pundak ibunya. Nyai Solihah adalah sosok perempuan yang tangguh. Sebagai putri Kiai Haji Bisri Syamsuri dan janda seorang pahlawan nasional, ia menolak untuk sekedar kembali ke zona nyaman di Jombang. Ia memilih untuk tetap tinggal di Jakarta, mengambil peran ganda sebagai ayah dan ibu bagi ke-6 anaknya. Ia memastikan anak-anaknya mendapatkan pendidikan terbaik, bahkan jika itu berarti ia harus berjualan beras untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegigihan dan kemandirian ibunya meninggalkan jejak yang sangat dalam pada diri Gus Dur. Ia seringkali mengakui bahwa penghormatannya yang tulus terhadap perempuan dan dukungannya terhadap kesetaraan gender berakar dari pengamatannya terhadap perjuangan ibunya. Ia melihat langsung bagaimana seorang perempuan dapat memimpin keluarga,
mengambil keputusan sulit, dan menavigasi dunia dengan kekuatan dan martabat. Perpaduan unik dari berbagai pengaruh ini, otoritas keulamaan dari garis keturunannya, paparan politik nasional dari ayahnya, wawasan global dari bacaan pribadinya, dan teladan kepemimpinan pragmatis dari ibunya membentuk Gus Dur menjadi sosok yang ditakdirkan sebagai jembatan. Ia tidak bisa dikotak-kotakan. Bagi kaum tradisionalis, ia adalah putra mahkota kiai. Bagi kaum modernis, ia adalah seorang intelektual yang berwawasan luas, dan bagi para politisi, ia adalah seorang operator yang cerdik. Identitas multifaset inilah yang menjadi kekuatan terbesarnya, memungkinkannya untuk menavigasi dan seringkali mendamaikan dunia-dunia yang bagi orang lain tampak tak terdamaikan. Pada tahun 1963, di usia 22 tahun, Gus Dur mendapatkan beasiswa dari Kementerian Agama untuk melanjutkan studi di Universitas Al-Azhar Kairo, sebuah institusi legendaris dalam dunia Islam. Ia berangkat dengan harapan besar, ingin mencari jawaban atas berbagai persoalan yang melanda umat Islam di Indonesia, seperti kemiskinan dan ketidakadilan. Namun realitas di Kairo membuatnya kecewa. Ia menemukan kurikulum Al-Azhar terlalu kaku dan metode pengajarannya yang usang. Kekecewaan terbesarnya adalah ketika ia diwajibkan mengikuti kelas persiapan bahasa Arab, sebuah bahasa yang telah ia kuasai dengan sangat baik sejak di pesantren. Sahabatnya Kiai Haji Mustofa Bisri atau Gus Mus yang juga belajar di sana mengenang bahwa Gus Dur pada dasarnya tidak pernah benar-benar masuk kuliah karena merasa materi yang diajarkan adalah pengulangan dari apa yang sudah ia pelajari. Alih-alih terikat pada jadwal formal, Gus Dur menciptakan kurikulumnya sendiri. Ia menjadikan Kairo sebagai universitas terbukanya. Waktunya dihabiskan di perpustakaan Universitas Amerika yang koleksinya lebih modern, melahap buku-buku, menonton film-film Prancis dan Amerika, mengikuti pertandingan sepak bola, dan terlibat dalam diskusi-diskusi intelektual yang hidup di kedai-kedai kopi. Baginya, Kairo bukanlah tentang mengejar ijazah, melainkan tentang kebebasan intelektual dan penyerapan budaya global. Setelah 2 tahun di Kairo, pada tahun 1966, Gus Dur pindah ke Irak untuk melanjutkan studi di Universitas Baghdad hingga tahun 1970. Lingkungan di Baghdad sangat berbeda. Universitas tersebut menerapkan sistem bergaya Eropa yang menuntut kehadiran dan tugas-tugas makalah yang panjang dan teratur. Sistem ini memaksakan disiplin akademis yang tidak ia temukan di Kairo. Di sini ia akhirnya berhasil menyelesaikan pendidikan sarjananya dan meraih gelar LC dalam bidang sastra. Di luar kampus, Gus Dur menyelami dunia spiritual Baghdad yang kaya. Ia sering berziarah ke makam para wali dan sufi agung, terutama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, pendiri tarekat Qadiriyah, dan mendalami ajaran-ajaran tasawuf dari Imam Junaidi Al-Baghdadi. Periode ini memperdalam pemahamannya tentang mistisme Islam tasawuf yang kelak menjadi landasan bagi pendekatan agamanya yang humanis dan inklusif. Pada tahun 1970, dengan bekal ijazah dari Baghdad, ia melanjutkan perjalanannya ke Eropa, berharap dapat mengambil studi pasca sarjana di Universitas Leiden, Belanda. Lagi-lagi ia harus menelan kekecewaan. Universitas di Eropa tidak mengakui kualifikasi dari Baghdad untuk masuk langsung ke program magister. Ia menghabiskan waktu sekitar 1 tahun berkelana di Belanda, Jerman, dan Prancis, sebelum akhirnya memutuskan untuk pulang ke Indonesia pada bulan Mei 1971. Ia kembali tanpa gelar akademis dari Eropa, tetapi dengan pikiran yang telah diperkaya oleh penggambaran intelektual dan budaya selama hampir 1 dekade di panggung dunia. Pengalaman pendidikannya di luar negeri adalah sebuah proses penolakan dan sintesis. Ia menolak formalisme dan kelakuan institusi keagamaan seperti Al-Azhar dan lebih memilih pendidikan mandiri yang pluralistik. Pengetahuan ini kemudian ia sintetiskan dengan disiplin akademis sekuler di Baghdad dan kedalaman spiritual tasawuf. Perjalanan ini menjadi laboratorium hidup bagi gagasannya yang paling fundamental, pribumisasi Islam dengan hidup di berbagai budaya. Ia memahami secara mendalam bahwa Islam mengekspresikan dirinya secara berbeda dalam konteks yang berbeda. Islam di Kairo tidak sama dengan Islam di Baghdad, dan keduanya tidak sama dengan Islam di Jombang. Kesadaran inilah yang menjadi inti dari gagasannya bahwa norma-norma universal Islam harus mampu menampung dan berdialog dengan kebutuhan serta budaya lokal. Kembalinya ke Indonesia, Gus Dur dengan cepat mengukuhkan reputasinya sebagai seorang intelektual publik. Ia aktif menulis untuk majalah bergengsi seperti Prisma dan mengajar di Universitas Hasyim Asy'ari di Jombang. Latar belakang keluarga dan kecemerlangan intelektualnya membuatnya tak bisa lagi menghindar dari panggilan untuk memimpin Nahdlatul Ulama. Setelah beberapa kali menolak,
ia akhirnya menerima tawaran kakek Kiai Haji Bisri Syamsuri untuk bergabung dalam Dewan Penasihat NU. Gus Dur melihat sebuah organisasi raksasa yang sedang stagnan, energinya terkuras oleh politik praktis dan terkooptasi oleh mesin politik Orde Baru melalui fusi paksa ke dalam Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Gebrakan terbesarnya datang pada Muktamar NU ke-27 di Situbondo pada tahun 1984. Di sana ia menjadikan arsitek utama di balik keputusan bersejarah NU untuk kembali ke Khitah 1926. Ini adalah sebuah langkah strategis yang jenius. Dengan menarik NU keluar dari politik praktis dan mengembalikannya sebagai organisasi sosial keagamaan atau Jam'iyah Diniyah Ijtimaiyah, Gus Dur melakukan dua hal secara bersamaan. Ia membebaskan NU dari kendali rezim Soeharto dan ia menghidupkan kembali ruh serta tujuan sejati organisasi tersebut. Langkah ini mengantarkannya terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada tahun 1984, sebuah jabatan yang akan dipegangnya selama 3 periode hingga tahun 1999. Sebagai Ketua Umum PBNU, Gus Dur menjelma menjadi salah satu kritikus rezim Soeharto yang paling vokal, cerdik, dan sulit ditaklukkan. Ketika banyak aktivis lain dibungkam, dipenjara, atau diasingkan, Gus Dur menggunakan otoritas keagamaannya, jaringannya yang luas, dan terutama humornya yang tajam untuk mendorong batas-batas kebebasan berpendapat. Ia sadar betul bahwa setiap gerak-geriknya diawasi oleh intelijen pemerintah. Ada sebuah kisah terkenal yang menggambarkan kelihayannya. Dalam sebuah rapat penting para kiai yang dihadiri penyusup Intel, Gus Dur tiba-tiba meminta seluruh diskusi dilakukan dalam bahasa Arab yang fasih. Alhasil, sang Intel yang kebingungan hanya bisa melaporkan kepada komandannya bahwa para kiai itu tidak membahas politik, melainkan hanya saling mendoakan. Leluconnya yang paling legendaris yang terus dikutip hingga hari ini adalah tentang 3 polisi jujur di Indonesia, yaitu adalah Patung Polisi, Polisi Tidur, dan Jenderal Hugeng. Ini bukan sekedar lelucon, ini adalah kritik sosial yang menghunjam jantung persoalan korupsi institusional yang disampaikan dengan cara yang membuatnya sulit untuk dituntut secara hukum. Humor menjadi pedangnya untuk menyuarakan kebenaran di hadapan kekuasaan yang represif. Gus Dur secara aktif menentang upaya rezim untuk mengeksploitasi sentimen agama demi kepentingan politik. Ketika Soeharto merestui pembentukan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI pada tahun 1990 sebagai kendaraan untuk menggalang dukungan umat Islam, Gus Dur menolak keras untuk bergabung. Ia melihat ICMI sebagai organisasi sekretarian yang hanya akan melanggengkan kekuasaan Soeharto. Sebagai tandingannya, ia turut mendirikan Forum Demokrasi, sebuah organisasi lintas iman yang beranggotakan 45 intelektual dari berbagai latar belakang, agama, dan sosial sebagai wujud komitmennya kepada pluralisme. Ia secara konsisten membela hak-hak kaum minoritas dan tak segan mengkritik pemerintah dalam isu-isu hak asasi manusia, seperti dalam kasus penggusuran warga untuk proyek Waduk Kedung Ombo. Hubungannya dengan Soeharto penuh ketegangan. Selama bertahun-tahun, keduanya tidak pernah bertemu muka, terutama setelah Gus Dur dikutip dalam sebuah buku mengkritik sang presiden. Jabat tangan di antara keduanya di sebuah acara publik beberapa tahun kemudian menjadi sebuah peristiwa politik besar yang dianalisis secara luas. Kepemimpinan Gus Dur di NU pada era Orde Baru adalah sebuah pertunjukan strategi perang politik asimetris. Sadar bahwa ia tidak dapat mengalahkan rejim melalui kekuatan fisik atau politik formal, ia menggunakan modal budaya dan spiritual NU sebagai senjata utamanya. Dengan menarik NU dari arena politik praktis, ia memindahkan medan pertempuran dari wilayah di mana negara sangat kuat politik elektoral di wilayah di mana NU memiliki keunggulan budaya, sosial, dan keagamaan. Ini adalah sebuah langkah mundur strategis ke posisi yang lebih berpengaruh. Melalui humor dan sikap moral yang tak kenal kompromi, ia membangun sebuah sumber otoritas tandingan yang legitimasinya berakar pada kepercayaan rakyat, bukan pada kekuatan negara. Gus Dur sedang memainkan permainan jangka panjang, mempersiapkan landasan bagi era pasca Soeharto dengan menjaga api pemikiran demokrasi dan pluralisme tetap menyala di dalam organisasi massa terbesar di negeri ini. Runtuhnya rezim Soeharto pada Mei 1998 membuka gerbang era reformasi. Pemilihan umum legislatif pertama yang bebas dan adil diselenggarakan pada Juni 1999. Hasilnya menempatkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, pemimpin Megawati Soekarno Putri sebagai pemenang.
dengan perolehan suara hampir 34%. Kemenangan ini secara logis menempatkan Megawati sebagai calon presiden terkuat. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang didirikan oleh Gus Dur berada di urutan ketiga. Di tengah euforia kemenangan PDIP, sebuah manuver politik yang tak terduga mulai terbentuk. Amin Rais, Ketua Umum Partai Amanat Nasional PAN dan salah satu motor utama gerakan reformasi, pada awalnya diharapkan mendukung Megawati. Namun konstelasi politik berubah dengan cepat. Mengaku menyerap aspirasi dari partai-partai Islam yang keberatan dengan prospek presiden perempuan, Amin Rais memutar haluan. Pada bulan Juli 1999, Amin Rais menggalang sebuah koalisi yang ia sebut Poros Tengah. Koalisi ini terdiri dari partai-partai berbasis massa Islam seperti PAN, Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Partai Keadilan kini PKS, dan Partai Bulan Bintang PBB. Tujuan mereka jelas, mengajukan calon presiden alternatif untuk menantang dominasi Megawati dan calon pertahanan dari Golkar B.J. Habibie. Poros Tengah membutuhkan seorang kandidat yang memiliki otoritas moral, diterima oleh berbagai kalangan, dan mampu menjadi penengah. Pilihan mereka jatuh pada sosok yang paling dihormati di antara mereka, yaitu Abdurrahman Wahid. Pada 7 Oktober 1999, Poros Tengah secara resmi mendeklarasikan pencalonan Gus Dur sebagai presiden. Langkah ini mengejutkan banyak pihak dan secara fundamental mengubah peta pertarungan politik. Pemilihan presiden saat itu tidak dilakukan secara langsung oleh rakyat, melainkan melalui pemungutan suara di Majelis MPR. Strategi Poros Tengah adalah menggerus suara dari kedua kubu utama. Drama politik mencapai puncaknya dalam sidang umum MPR setelah pidato pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie ditolak oleh MPR. Ia secara dramatis menarik diri dari pencalonan. Pertarungan kini mengerucut pada dua nama, yaitu Gus Dur dan Megawati. Pada tanggal 20 Oktober 1999, dalam sebuah pemungutan suara yang membuat seluruh negeri menahan napas, Gus Dur terpilih sebagai Presiden keempat Republik Indonesia. Ia mengalahkan Megawati dengan perolehan 373 suara berbanding 313 suara. Amin Rais, sang arsitek Poros Tengah, berhasil mengantarkan kandidat yang paling tidak diunggulkan ke puncak kekuasaan. Kemenangan Gus Dur memicu kemarahan para pendukung Megawati yang merasa dicurangi. Untuk meredam gejolak dan menjaga stabilitas nasional, sebuah kompromi politik tingkat tinggi segera dirancang. Keesokan harinya, pada 21 Oktober 1999, Megawati Soekarno Putri terpilih sebagai wakil presiden, mengalahkan calon dari Poros Tengah Hamzah Has. Lahirlah sebuah duet kepemimpinan nasional yang belum pernah terjadi sebelumnya, hasil dari salah satu manuver politik paling cerdik dalam sejarah Indonesia. Kenaikan Gus Dur ke kursi kepresidenan bukanlah buah dari sebuah kampanye yang terencana, melainkan produk dari kekosongan politik dan taktik oportunistik tingkat tinggi oleh para elit yang semula menjadi rivalnya. Ia adalah seorang kandidat kompromi yang bisa diterima oleh semua pihak yang saling berseteru. Ia diterima oleh partai-partai Islam karena latar belakang keulamaannya. Ia diterima oleh kaum reformis karena rekam jejak yang pro-demokrasi, dan ia dianggap tidak menjadi ancaman jangka panjang oleh banyak pihak karena kondisi kesehatannya yang rapuh. Ia tidak memenangkan pemilu dalam arti tradisional. Ia ditempatkan di sana oleh pertemuan berbagai kepentingan politik. Sifat kebetulan dari kemenangan inilah yang menjadi kunci untuk memahami kerapuhan dan gejolak yang akan mewarnai masa pemerintahannya yang singkat. Begitu menjabat, Gus Dur tidak membuang waktu. Ia meluncurkan serangkaian kebijakan yang radikal, berani, dan seringkali mengejutkan, yang secara fundamental mengubah lanskap politik dan sosial Indonesia. Pertama adalah kebebasan pers dan reformasi birokrasi. Salah satu tindakan pertamanya yang paling fenomenal adalah membubarkan DPN. Selama puluhan tahun di bawah Orde Baru, DPN adalah instrumen utama sensor dan kontrol pemerintah terhadap media. Dengan menghapusnya, Gus Dur melepaskan kebebasan pers yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia juga membubarkan Departemen Sosial Depsos yang ia anggap sebagai sarang korupsi dan tidak efisien. Yang kedua, pembelaan hak minoritas. Gus Dur bergerak cepat untuk mengakhiri diskriminasi yang dilembagakan oleh negara selama puluhan tahun. Melalui keputusan Presiden nomor 6 tahun 2000, ia mencabut instruksi Presiden nomor 14 tahun 1967 yang melarang perayaan budaya dan agama Tionghoa di ruang publik. Kebijakan ini memungkinkan perayaan Tahun Baru Imlek secara terbuka untuk pertama kalinya setelah 3 dekade dan membuka jalan bagi pengakuan Konghucu sebagai agama resmi di Indonesia. Atas jasanya ini ia dianugerahi gelar kehormatan, itu Bapak Tionghoa Indonesia.
Yang ketiga adalah pendekatan humanis di daerah konflik. Di Papua, ia menempuh pendekatan yang sama sekali berbeda. Atas permintaan masyarakat setempat, ia mengubah nama provinsi dari Irian Jaya yang berbau Jakarta sentris kembali menjadi Papua. Dalam sebuah langkah yang sangat kontroversial, ia mengizinkan bendera bintang kejora yang dianggap sebagai simbol separatisme untuk dikibarkan sebagai lambang budaya dengan syarat ukurannya lebih kecil dan posisinya lebih rendah daripada bendera merah putih. Kepada Jenderal Wiranto yang khawatir, ia dengan enteng menepisnya sebagai sekedar umbul-umbul. Yang keempat, reformasi militer dan hukum. Gus Dur melanjutkan proses pemisahan kepolisian RI atau Polri dari Tentara Nasional Indonesia atau TNI, menempatkan Polri langsung di bawah Presiden. Ia juga menghapus badan-badan keamanan represif peninggalan Orde Baru seperti Bakortanas dan Litsus yang selama ini menjadi momok bagi para aktivis. Dengan keberanian yang luar biasa, ia bahkan mengusulkan pencabutan TAP MPRS tahun 1966 tentang larangan ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme, sebuah gagasan yang dianggap tabu dan memicu perlawanan sengit dari berbagai kalangan. Seiring kebijakannya yang radikal mengusik banyak kepentingan mapan, lawan-lawan politiknya menemukan amunisi untuk menyerang. Dua skandal keuangan yang kemudian dikenal sebagai Bulogate dan Brunei Gate digunakan secara efektif untuk menggoyangkan pemerintahannya. Kasus Bulogate, kasus ini berpusat pada penarikan dana sebesar 35 miliar dari Yayasan Karyawan Badan Urusan Logistik atau Bulog, yaitu Yanatera Bulog. Nama yang paling terseret dalam kasus ini adalah Suwondo, tukang pijat pribadi Gus Dur. Suwondo diduga mengatasnamakan presiden untuk meminta dana tersebut dengan dalih untuk bantuan kemanusiaan di Aceh. Gus Dur dituduh terlibat atau setidaknya mengetahui rencana tersebut. Untuk Brunei Gate, kasus ini menyangkut dana bantuan pribadi sebesar 2 juta dolar AS dari Sultan Brunei Darussalam. Karena dana tersebut diterima dan dikelola di luar jalur resmi kenegaraan, Gus Dur dituduh telah menyelewengkan untuk kepentingan pribadi. Parlemen DPR bergerak cepat dengan membentuk panitia khusus pansus untuk menyelidiki kedua skandal ini. Proses penyelidikan yang disiarkan secara luas ke publik berhasil membangun resepsi adanya korupsi di lingkaran istana. Pansus akhirnya menyimpulkan bahwa Gus Dur diduga berperan dalam kasus Bulogate dan tidak konsisten. Dalam penjelasannya mengenai kasus Brunei Gate, kesimpulan politis inilah yang menjadi dasar bagi DPR untuk mengeluarkan 2 memorandum teguran keras yang merupakan langkah awal menuju proses pemakzulan. Terpojok dan menghadapi sidang pemakzulan yang tak terhindarkan di MPR, Gus Dur melakukan langkah terakhir yang nekat. Pada dini hari tanggal 23 Juli 2001, ia muncul di televisi hanya mengenakan piyama dan celana pendek dan mengeluarkan sebuah maklumat presiden. Maklumat itu berisi 3 poin. Yang satu, membekukan MPR dan DPR. Yang kedua, mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dengan menyelenggarakan pemilu dalam waktu 1 tahun. Dan yang ketiga, membekukan Partai Golkar. Langkah ini menjadi bumerang. TNI dan Polri yang diperintahkan untuk mengamankan dekret tersebut menolak untuk patuh. Mahkamah Agung dengan cepat menyatakan dekret itu tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum. Di gedung parlemen, para politisi yang dipimpin oleh Ketua MPR Amin Rais justru mempercepat pelaksanaan sidang istimewa. Pada sore hari tanggal 23 Juli 2001, MPR menggelar pemungutan suara dan dengan hasil telak 591 suara mendukung memakzulkan dan memberhentikan Gus Dur dari jabatannya sebagai presiden. Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri segera dilantik sebagai presiden ke-5 RI. Dalam sebuah adegan yang surreal dan menjadi ikon perlawanannya, Gus Dur dengan santai keluar dari Istana Merdeka mengenakan celana pendek untuk menyapa para pendukungnya yang setia sambil mengucapkan kalimat yang akan terus dikenang. Tidak ada jabatan di dunia ini yang perlu dipertahankan mati-matian dengan pertumpahan darah. Kejatuhan Gus Dur bukanlah karena skandal korupsi yang dituduhkan, yang kemudian hari terbukti tidak melibatkan dirinya. Kejatuhannya adalah akibat dari benturan antara agenda reformasi yang radikal dan substansif dan dengan sebuah tatanan politik yang masih beroperasi berdasarkan prosedur, patronase, dan pembagian kekuasaan. Kebijakan-kebijakannya secara fundamental mengancam kepentingan politik dan militer yang telah mengantarkannya ke puncak kekuasaan. Skandal Bulogate dan Brunei Gate hanyalah dalih prosedural yang dibutuhkan oleh lawan-lawannya untuk menyingkirkannya secara sah, seperti yang kemudian ditegaskan oleh putrinya Yeni Wahid dan diakui oleh banyak analisis. Gus Dur dilangsirkan bukan karena korupsi, melainkan karena ketegangan politik yang tak terdamaikan antara seorang presiden reformis dengan parlemen yang resisten.
Lengser dari kursi kepresidenan ternyata tidak membungkam Gus Dur. Sebaliknya, hal itu justru membebaskannya terlepas dari belenggu dan kompromi politik kekuasaan. Otoritas moral dan intelektualnya justru semakin bersinar. Ia akhirnya dapat sepenuhnya menjalankan peran yang selalu ia dambakan, menjadi guru bangsa. Meskipun secara formal ia masih aktif di dunia politik sebagai Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa, panggung utamanya kini adalah ruang publik yang lebih luas. Ia menjadi suara nurani bangsa, berkeliling memberikan ceramah, menulis kolom di berbagai media, dan menjadi tempat mengadu bagi mereka yang terpinggirkan. Periode pasca kepresiden Gus Dur ditandai oleh pembelaannya yang gigih dan tanpa rasa takut terhadap kelompok-kelompok minoritas yang menghadapi tekanan di tengah iklim sosial yang semakin konservatif. Ia menjadi benteng pertahanan bagi pluralisme Indonesia. Ia berdiri di garda depan membela komunitas Ahmadiyah, meskipun secara terbuka menyatakan tidak sependapat dengan teologi mereka. Gus Dur dengan tegas mengatakan bahwa ia siap mati untuk membela hak mereka sebagai warga negara untuk hidup dan berkeyakinan dengan aman. Ia menyuarakan hak-hak kaum Tionghoa, sebuah perjuangan yang membuatnya secara resmi dinobatkan sebagai Bapak Tionghoa Indonesia pada tahun 2004. Landasan pembelaannya sederhana namun sangat mendalam. Konstitusi UUD 1945 menjamin hak yang sama bagi seluruh warga negara tanpa memandang agama, etnis, atau budaya. Baginya menjalankan amanat konstitusi dan membela kemanusiaan adalah wujud tertinggi dari keberagaman yang sejati. Setelah berjuang melawan berbagai komplikasi penyakit selama bertahun-tahun, Gus Dur Kiai Abdurrahman Wahid atau Gus Dur wafat pada tanggal 30 Desember 2009. Wafatnya memicu gelombang duka cita nasional yang spontan dan masif, melintasi sekat-sekat agama, etnis, dan golongan. Ribuan orang dari berbagai latar belakang tumpah ruah di jalan untuk mengiringi prosesi pemakamannya dari Jakarta menuju peristirahatannya terakhir di komplek pemakaman keluarga di Tebu Ireng, Jombang. Gereja-gereja menggelar misa arwah, kelenteng-kelenteng membakar dupa untuk menghormatinya, dan media massa secara serempak mendaulatnya dengan gelar guru bangsa. Duka kolektif ini adalah bukti paling sahih dari keberhasilan perjuangan hidupnya. Ia telah menjadi simbol pemersatu bagi bangsa Indonesia yang majemuk, persis seperti yang selalu ia cita-citakan. Pada akhirnya nama yang diberikan ayahnya ada Ad-Dakhil sang penakluk terbukti profetik. Ia mungkin telah kehilangan kursi kepresidenan, tetapi ia berhasil menaklukkan hati dan pikiran sebuah bangsa, meninggalkan warisan tentang Indonesia yang terbuka, toleran, dan manusiawi untuk generasi-generasi yang akan datang.